matan goyah atau takrib atau singkatan takrib. Kemudian nama yang kedua adalah Abi Syuja. Pengarangnya siapa? Syekh Ahmad bin Husain Al-Isbihani. Jadi Bapak Ibu kalau ditanya orang luar itu di sana ngajinya apa? Harus bisa jawab. Kitabnya kitab Matan Abi Syuja atau kitab At-Takrib, pengarangnya adalah Al-Imam Ahmad bin Husain. Ya, jelas identitas ngaji kita. Gurunya siapa? Nah, terbunuh ya nama terpenting. Pokoknya iya gurunya. Ya, udah tahu ya nama saya Bapak Ibu sekalian. Ya, masa nggak tahu, dorkak nggak tahu nama guru. Hadirin hadirat sekalian yang dimuliakan Allah, kita lanjut ya. Faslun ini adalah sebuah fasal. Wa kullu ma'i'in, dan setiap benda cair, kharaja minas sabilaini, yang keluar dari dua lubang. Maksudnya dua lubang apa? Kubul dan dubur. Najisun, maka hukumnya najis. Illal mani, kecuali sperma atau air mani. Titik. Ini pembahasan yang kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Ya. Jadi setiap benda cair yang keluar dari lubang depan dan lubang belakang, maka hukumnya apa? Najis kecuali air mani. Bapak Ibu masih ingat tidak? Ada berapa cairan yang keluar dari lubang kubul kita, lubang depan? 4. Ada 4. Pertama, air kencing. Yang kedua, air wadi. Yang ketiga, air madi. Dan yang keempat, air mani. Dari keempat cairan ini, berapa yang suci dan berapa yang najis? 3. Yang najis? 3. Apa aja? Air kencing, wadi dan madi. Yang suci? 1. Apa? Air mani. Ya. Nah, kemudian apa bedanya air madi dan air mani? Coba air madi dulu apa definisinya? Air yang keluar karena dorongan syahwat yang belum terpenuhi atau tidak terpenuhi. Makanya Bapak Ibu kalau sedang bercumbu, pemanasan, foreplay, ya. Itu kan sering suka ada cairan yang keluar ya, Bian? Bapak kadang sudah keluar duluan, ibu juga keluar kalau lagi pemanasan. Warnanya itu bening dan agak lengket. Nah, buat perempuan, bagi perempuan itu penting keluar cairan itu. Kenapa? Sebagai pelumas ketika hubungan badan. Kalau itu nggak keluar, seret. Nah, nyeri ibunya. Itu wajib keluar di perempuan, ya. Agar hubungan badan itu apa? Agar hubungan badan itu tidak seret, ya. Bapak Ibu, maklum gigi ya, maklum. Itu sebagai pelumas. Loh Pak Ustadz, bukannya itu najis? Tadi Pak Ustadz bilang, iya najis betul. Tapi di dalam kitab Bughyatul Mustarsyidin disebutkan itu najis yang ma'fun anhu, gak jadi masalah. Ya, walaupun najis nggak apa-apa, pakai hubungan badan. Jangan sampai lah kata Pak Ustadz najis, kedep Pak, dikumbah lah. Aduh, disiram dulu, dibersihin, waduh, habis itu udah nggak nafsu lagi dah. Dah, es lah. Kita dalam dari air. Ya, nggak usah dicuci dulu. Nggak apa-apa hubungan badan, walaupun itu najis, tapi ma'fun anhu, najis yang dimaaf oleh syariat. Ya, nggak jadi masalah. Itu air madi, air yang keluar karena dorongan syahwat yang belum terpenuhi atau sama sekali tidak terpenuhi. Kalau tadi contohnya belum terpenuhi, kalau tidak terpenuhi, misalkan Bapak Ibu sedang hubungan badan, tiba-tiba lagi di pertengahan anak nangis. Pernah Bu kejadian? Lagi seru-serunya anak nangis, batal lagi dah, ya Allah. Nah biasanya laki-laki itu ada yang keluar tuh, nah, itu yang keluar lengket-lengket bening, namanya madi, hukumnya najis, ya. Itu harus dicuci tuh kalau enggak hubungan badan.
Itu mani. Kalau mani, cairan yang keluar karena dorongan syahwat yang terpenuhi, tersalurkan, disyahwatin sampai puncak, sampai meledak. Nah itu mani. Nah itu bedanya. Nah, inilah pelajaran kita pada kesempatan sebelumnya. Sengaja diulang-ulang terus, dimurojaah terus agar apa? Agar ingat, agar kita belajar ada hasilnya. Nah kira-kira Bapak Ibu paham sampai sini? Insya Allah. Nah sekarang kita lanjut. Ini pembahasan baru. Qala al-musannif, pengarang kitab ini mengatakan wa ghaslu jami'il abwal, dan mencuci seluruh air kencing. Artinya mencuci segala macam air kencing. Wal auros, dan segala macam kotoran. Maksudnya kotoran belakang ya. Kotoran depan kan air kencing, kotoran belakang itu kotoran ini dah. Gak usah spesifikasi, spesifik nyebutnya ya. Pokoknya kotoran belakang. Wajibun, hukumnya wajib. Jadi mencuci kotoran depan, mencuci kotoran belakang, hukumnya wajib. Illa baulas sobi, kecuali air kencing bayi laki-laki. Alladzi lam yakul at-ta'am, yang belum makan kecuali air susu ibunya. Belum makan bubur, belum makan belum makan yang lainnya, belum makan yang lainnya. Jadi baru minum ASI saja. Bayi laki-laki yang hanya baru minum ASI, ketika dia kencing, fa innahu yakhuru bi rasyil ma'i alaih, maka bekas kencingnya itu bisa suci hanya dengan dipercikan air suci. Ya, titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, inilah pembahasan yang akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tentang air kencing dan kotoran. Ini bagaimana statusnya, najis atau tidak? Kemudian ketika dia keluar, apakah wajib dicuci atau tidak? Masalah statusnya kita sudah tahu, bahwasanya setiap kotoran itu hukumnya apa? Najis, baik kotoran depan ataupun kotoran belakang. Nah sekarang ketika kotoran tersebut keluar, maka bagaimana hukumnya? Di sini disebutkan wa ghaslu jami'il abwal, dan mencuci segala macam air kencing, baik air kencing laki-laki atau perempuan, anak kecil atau sudah dewasa, ya, maka hukumnya wajibun, itu semua wajib untuk dicuci, wajib untuk dibersihkan ketika keluar. Yang kedua, wal aurat, begitu pula dengan kotoran belakang, ketika dia keluar maka wajib dicuci. Mencuci tempatnya namanya cebok, mohon maaf. Ya, tapi ketika kotoran sudah ke bawah, itu namanya izalatun najasah, atau menghilangkan najis. Nah, jadi mencuci semua kotoran, baik kotoran dari lubang depan atau kotoran dari lubang belakang, hukumnya wajib. Kapan wajibnya? Wajibnya itu kata para ulama, laisa 'alal faul walakin 'alat tarafi. Enggak wajib buru-buru ya. Ini mohon maaf Bapak Ibu, cebok itu enggak wajib buru-buru. Artinya kalau ibu habis buang air besar, santai-santai dulu. Masak gelang, buka gelang. Cuma cerita. Cek salah kita Bu, ini bau naon sih. Ya. Nah, secara umum seperti itu. Tidak wajib apa? Buru-buru. Kapan wajibnya? Wajibnya itu ketika kita akan melaksanakan ritual-ritual keagamaan. Misalkan pas mau sholat baru wajib cebok. Pas mau ngaji wajib cebok. Apalagi ngaji di rumah Haji Omin, jangan lupa Bu. Sebelum kesini, ya bersih-bersih dulu. Ya. Nah jadi seperti itu, wajib tapi tidak apa? Tidak mesti buru-buru. Artinya gini, Bapak misalkan buang air kecil tapi belum cebok, nggak jadi masalah. Dipakai dibawa tidur, dibawa aktivitas belum cebok nih,
nggak jadi masalah, nggak dosa, tapi statusnya najis. Kapan wajibnya? Nanti kalau mau sholat, mau menjalankan aktivitas agama yang lainnya, ya. Nah, jadi mencuci seluruh kotoran, baik kotoran depan atau kotoran belakang, hukumnya wajib. Mana dalilnya? 5 rawahul Bukhari wa Muslimun wa ghairuhuma. Ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Muslim dan lain sebagainya. Min amrihi sallallahu alaihi wasallam bisabbi dalwin minna. Rasul pernah memerintah sahabat untuk mengambil satu ember air. Alal makanil ladzi bala alaihi al-a'rabi fil masjid. Untuk menyiramkannya ke satu tempat yang dikencingi oleh orang Badui. Ini orang Badui itu, Bapak Ibu sekalian, orang yang gak punya etika dan akhlak, ya. Sembarangan orang Badui. Ini sampai-sampai apa? Di zaman Nabi ada orang Badui kencing masjid. Bayangin, kan? Kencing di mana? Di masjid. Ini orang Badui tiba-tiba masuk masjid, kencing di dalam masjid. Itu para sahabat langsung berdiri, Pak, mau mukulin si Badui. Tapi kata Nabi apa? Mahlan, tenang sahabatku. Aku diutus ini bukan untuk membuat orang takut, tapi aku diutus untuk memberi kemudahan. Biarkan dia dulu selesai kencing. Masya Allah, luar biasa, Bu, ditungguin sama Nabi. Ditungguin si Badui ini selesai kencing di dalam masjid. Udah selesai kencing, baru sahabatku, kalian ambil satu ember air, nanti siram. Ya, aku akan menasehati si Badui ini. Badui di sini. Ya, apa Muhammad? So Muhammad tuh. Panggil Muhammad tuh. Muhammad ada apa? Pokoknya sini dulu deh. Ente tahu nggak? Ini masjid tempat suci. Jangan kencing di situ. Oh gitu ya? Iya. Terus bagaimana? Diajarkan oleh Nabi bagaimana akhlak, bagaimana adab. Sampai si Badui ini memiliki adab dan akhlak yang luar biasa. Itu Rasulullah, Masya Allah, saking lembutnya, saking baiknya kepada umatnya. Coba kita bayangkan Bapak Ibu, ada orang kencing di masjid, bagaimana? Wah, habis. Ya Allah, ya. Itulah bedanya kita dengan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, apa yang dapat kita ambil dari hadis ini? Yang dapat kita ambil bahwa najis itu harus dihilangkan. Bagaimana caranya? Yaitu dengan disiram air. Makanya ibu, kalau anak ibu kencing di lantai misalkan, itu nggak cukup dipel aja. Biasanya kan ibu ngambil pelannya dia, langsung dipel tuh. Sekali, cuci lagi, 2 kali, selesai. Nah itu belum cukup. Itu masih najis tempatnya, ya, belum hilang najisnya. Bagaimana caranya? Caranya adalah kita mengambil lap kering. Kan di sana masih ada air kencingnya, masih ada najisnya. Maka kita lap kering dulu, dihilangkan dulu zatnya, dihilangkan dulu airnya. Setelah hilang airnya, maka kita ambil air satu gayung misalkan, kita siramin tuh, ya, kita siramin agar ada aliran air yang menyentuh tempat najis ini. Ini kan kuping udah gak ada air kencingnya, tinggal apa? Sisa-sisanya kan, ambil air, siramin, biar ada aliran air. Setelah itu, ibu ambil lap kering lagi, tinggal dilap. Nah, itu dengan cara seperti itu cukup ya Bu ya. Dengan cara seperti itu cukup dan tempatnya kembali menjadi suci. Coba Bu ulang Bu. Pertama bagaimana caranya? Ada anak kencing misalkan di lantai. Pertama, ambil lap kering, dihilangkan dulu najisnya, dihilangkan dulu air. Yang kedua, siram pakai air, ya, biar ada alirannya, ada aliran airnya. Nggak cukup dipercikan aja, ibu ambil percikin aja nggak cukup, tapi harus dialirkan airnya. Setelah itu yang ketiga, pakai lap kering lagi, atau lap basah juga nggak apa-apa, yang penting menghilangkan ya. Nah, jadi seperti itu. Itu cara menghilangkan najis
anak kita ketika kencing di lantai misalkan, atau misalkan di karpet. Nah, bagaimana caranya? Sama seperti tadi, harus disiram juga. Di tempat najisnya itu cukup disiram tempat najisnya saja sampai hilang bau, warna dan rasanya. Setelah itu dijemur. Ya. Bagaimana anak kita buang air kecil, buang air besar, kan kalau bayi nggak dicebokin karena pakai tisu doang ya Bu ya. Bagaimana cebok pakai tisu? Sah. Kan kita sudah pernah kita bahas. Cebok itu bisa pakai apa aja? Pertama, air. Yang kedua, sesuatu yang bisa menghilangkan najis. Ya Bu ya. Tuh. Sesuatu yang menghilangkan najis. Jadi bisa pakai air, bisa pakai tisu. Cebok bisa tuh pakai tisu kering, ya. Bagaimana tisu basah? Tisu basah nggak bisa. Tapi bagaimana kalau bayi? Nggak jadi masalah, karena kan bayi itu dia nggak sholat, nggak melakukan ritual-ritual agama, nggak jadi masalah ibu ya. Walaupun itu statusnya masih najis. Bayi kencing, kena pahanya, kita elap pakai tisu basah, kemudian disusul tisu kering, nggak jadi masalah, boleh, ya. Walaupun itu statusnya masih najis hukmi, secara hukum masih najis. Tapi karena bayi ini nggak sholat, nggak melakukan ritual-ritual keagamaan, maka tidak jadi masalah. Ya. Nah itu. Kita kembali ke hadis yang tadi. Jadi ternyata apa? Ternyata ketika si badui ini kencing, maka Nabi tidak memarahinya, tapi Nabi menasihatinya dengan lembut dan menyuruh para sahabat untuk menyiram bekas air kencing. Nah, inilah kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Nah, kita kembali bahwa seluruh kotoran baik dari lubang depan atau lubang belakang hukumnya apa? Najis dan wajib untuk dicuci. Nah, kecuali ada satu air kencing. Ini air kencing nggak usah dicuci Bapak Ibu, nggak usah disiram air, tapi ini air kencing cukup dipercikan air saja. Air kencing siapa? Air kencing anak laki-laki. Nah, air kencing anak laki-laki, bukan anak perempuan. Kalau bayi perempuan, walaupun masih setahun, 2 tahun, ketika dia kencing, maka kencingnya itu wajib dibasuh, wajib dicuci dengan air. Beda dengan anak laki-laki. Kalau ada anak bayi laki-laki umur setahun, umur 2 tahun, ini maksimal 2 tahun ya dia. 2 tahun ke atas itu harus sudah dicuci dengan air. Bayi laki-laki yang baru berusia 1 tahun atau 2 tahun kurang, ketika dia kencing, maka cukup air kencingnya itu bekas kencingnya itu cukup dipercikan air saja, itu sudah mensucikan. Cuma dengan syarat anak kecil ini belum makan kecuali air susu ibunya, ya. Kecuali baru ASI saja. Ibu punya bayi baru umur setahun, kan itu masih ASI dia. Bubur bayi belum masuk, ya. Kemudian jeli-jeli belum masuk. Yang lainnya madu belum masuk juga, baru masuk ASI saja. Ketika dia kencing, maka cukup dipercikan air saja. Ya. Adapun kalau bayi laki-lakinya sudah 2 tahun lebih, atau baru 1 tahun, baru 2 tahun, tapi makannya udah apa aja. Itu kan bayi zaman now kayak gitu ya. Makannya udah apa aja. Ya. Nah, kalau sudah lebih dari 2 tahun atau kurang dari 2 tahun tapi makannya itu sudah apa saja, maka air kencingnya wajib dibersihkan dengan air. Mana hadisnya? Riwayat Bukhari Muslim. Satu ketika Ummu Qais binti Muhsin, beliau datang kepada Nabi dengan membawa anaknya yang masih kecil, dan anaknya ini anak laki-laki. Kemudian oleh Nabi anak tersebut dipangku. Ketika dipangku ternyata apa? Buang air kecil. Jadi sarung Nabi itu basah dengan air kecil, dengan air kecil si bayi. Maka Nabi menyuruh sahabatnya untuk membawakan air, dan beliau mempercikan
memercikan sarungnya itu dengan air tersebut. Jadi tidak sampai dicuci oleh Nabi, tapi cukup dipercikan. Nah ini jadi dalil bahwasanya air kencing bayi laki-laki yang belum meminum ASI, yang belum meminum makanan selain ASI, yang belum mengkonsumsi makanan selain ASI, maka air kencingnya itu cukup untuk apa? Dipercikan saja. Tidak usah dicuci dengan air. Ya. Ada kisah Bapak Ibu. Ini terjadi di Yaman Utara, di Son'a, di satu rumah sakit. Ya. Jadi ketika itu sedang ada lahiran. Ini lahirannya itu banyak yang lahiran di waktu bersamaan. Nah, mungkin karena saking banyaknya lahiran, dokter bingung. Ya, setelah lahiran selesai, ibunya nanya, "Dok, anak saya yang mana, Dok?" Waduh, tanggung saya bingung. Ini anakku yang mana ya? Yang ini apa yang ini? Kemudian yang satu lagi juga, "Dok, ini bagaimana urusannya? Ini anak kita ketukar dong." Ya, makanya saya bingung ini. Anak ibu yang laki-laki atau yang perempuan? Karena Bapak Ibu yang satu anaknya laki-laki, yang satu apa? Perempuan. Tapi kemudian dokter bingung, ini yang ibu tadi yang laki-laki apa yang perempuan ya? Yang satu lagi yang ibu yang laki-laki apa yang perempuan? Ini bingung dokternya. Karena memang kan di Yaman itu bisa dibilang masih apa ya, belum modern seperti di kita. Alat-alat canggih itu belum ada. Orang sono ngelahirin aja nggak pakai USG. Kan di kita udah ketahuan tuh dari USG ya kan, ya laki-laki ini prediksinya perempuan. Di sana enggak, lahirin aja. Pas udah sakit perutnya baru ke rumah sakit. Nggak diperiksa dulu sebelumnya, nggak ketahuan laki-laki atau perempuan. Ketika lahir juga bingung, ini anak saya laki-laki atau perempuan dok? Lah saya lupa ini. Saking banyaknya tadi saya ngeluarin itu. Akhirnya gimana? Itu sampai satu rumah sakit geger hanya masalah seperti ini. Waduh, ini anak bisa ketuker, ini bagaimana ceritanya? Untungnya ada salah satu ulama yang ketika itu sedang berobat ke rumah sakit. Akhirnya ulama ini nanya, "Ini kenapa rumah sakit kok heboh banget?" "Iya Pak Kiai, ini ada kejadian 2 orang ibu melahirkan, tapi kemudian dokter bingung. Ibunya juga nggak tahu ini anaknya mana yang anaknya laki-laki, mana yang anaknya perempuan." Akhirnya kata ulama, "Gampang, sini, saya minta air susu dari kedua ibunya. Ibu yang pertama ambil air susunya, ibu yang kedua ambil air susunya dengan takaran yang sama." Akhirnya diambilkan, dikeluarkan dulu, diambilkan. Kemudian oleh ulama ini ditimbang. Coba mana timbangan sini? Ditimbang Bapak Ibu, air susu yang ukurannya sama, tapi ternyata ketika ditimbang itu ukurannya berbeda. Jadi ada satu air susu yang ukurannya itu 2 kali lipat lebih berat daripada air susu yang satunya lagi. Maka kata ulama tersebut, ini air susu yang berat ini punya siapa nih? Oh, punya ibu yang itu. Oh, berarti ibu yang itu anaknya laki-laki. Kalau ini yang ringan, ibu yang itu, berarti ibu yang itu anaknya perempuan. Loh, Pak Kiai dari mana bisa tahu seperti ini? Kata beliau apa? Aku tahu dari Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Walidzakari mislu hadzil unsayain. Laki-laki bagiannya adalah 2 kali lipat perempuan. Ini ayat kan tentang warisan ya Bia? Ini ayat tentang warisan Bapak Ibu ya. Tapi Al-Quran itu mujizatnya luar biasa. Lafadznya tentang warisan, tapi isyaratnya banyak. Nah, jadi Bu, dalam Al-Quran itu selain tafsir ada isyarat ya. Selain tafsir Quran ada isyarat-isyarat Al-Quran. Kalau tafsir, ulama-ulama biasa bisa menangkapnya. Isyarat itu hanya bisa ditangkap oleh ulama-ulama yang menjalankan riyadhah ruhiyah. Ulama-ulama tasawuf yang bisa menangkap isyarat-isyarat Al-Quran. Ini disertasi S3 saya ini tentang isyarat Al-Quran ya. Saya menulis konstruksi nalar sufi Habib Salim Syatiri, studi analisis pada kitab tafsir Al-Fawaid Asy-Syatiriyah min An-Nafar Al-Haramiyah. Kemarin saya baru mengajukan judul
Kakak Prodi, ini judul saya. Pertama judul yang pertama ditolak tentang rekonstruksi paradigma tafsir syari. Kamu ini dibikin lagi aja. Itu perbaiki bab-babnya. Daripada saya perbaiki, saya punya judul cadangan. Kakak Prodi, saya punya judul cadangan. Oh, yang ini udah kerjain. Jadi baru disetujui kemarin. Insya Allah kita lagi akan nulis disertasi tentang tafsir syari, ya. Tapi spesifiknya tentang Habib Salim Asy-Syatiri pada kitab tafsir. Nah, jadi ada model tafsir namanya tafsir syari. Secara lafaz biasa, tapi kalau digali dalamnya itu ada isyarat-isyarat yang sangat luar biasa dari Al-Quran. Contohnya kayak gini Bapak Ibu. Coba siapa yang berpikiran untuk menentukan mana anak laki-laki dan anak perempuan pakai ayat warisan? Nggak ada kan? Walidzakari mithlu hadzil unthayain. Jadi laki-laki bagiannya itu 2 kali lipat perempuan. Ibu punya anak laki-laki dan perempuan. Nanti yang anak laki-laki warisannya itu 2 kali lipat anak perempuan. Kenapa seperti itu Pak Ustadz? Ini kan nggak adil. Ini diskriminasi terhadap perempuan. Enggak, Bapak Ibu. Allah Subhanahu wa taala keputusannya itu keputusan paling bijaksana. Kenapa Allah menetapkan laki-laki 2 kali lipat? Lihat. Karena nanti laki-laki itu akan menikah. Betul nggak? Ketika laki-laki menikah, yang menanggung nafkah istri dan anak-anaknya siapa? Ya suaminya, ya laki-lakinya. Maka sebetulnya walaupun dohirnya 2 kali lipat, nanti akan dibagi juga dengan istrinya untuk anaknya sebagai nafkah. Kalau ibu dapat warisan kemudian nikah Bu, itu harta warisan buat siapa? Ya buat ibu doang. Belum lagi ibu dapat nafkah dari suami, itu uang aman dah tuh. Nah, ya uangnya aman, gak dipakai apa-apa. Laki-laki dapat 2 kali lipat untuk nafkah anak, nafkah istri. Jadi memang pikirannya panjang sekali agama itu ya. Kalau kita kan mikirnya apa? Oh nggak adil nih, laki-laki 2 kali lipat, perempuan setengah dari laki-laki. Apalagi kalau anak perempuan, anak yang paling capek ngurusin adik-adiknya sekolah dan lain sebagainya. Betul nggak Bu? Kadang banyak yang ngadu pada saya, Pak Ustaz, saya kan anak pertama, kok dapatnya setengah dari adik saya? Adik saya laki-laki 2 kali lipat. Saya anak pertama yang capek untuk mengurus dan mengasuh adik-adik semua. Kok dapat? Saya cuma dapat setengah, nggak adil dong. Saya bilang enggak. Pertama, ini ketentuan Allah. Yang kedua, ibu ketika mengasuh dan mengurus adik-adik, ikhlas apa tidak ikhlas? Ikhlas atau Ustaz? Kalau ikhlas jangan dihubung-hubungkan dengan uang. Ada pahala tersendiri di sisi Allah. Baru dia paham, oh ternyata seperti itu. Laki-laki itu satu saat akan menikah dan menafkahkan, sementara perempuan tidak. Walaupun capek, tapi capeknya itu dihitung sebagai pahala, bukan dihitung sebagai besar kecilnya warisan. Betul nggak Bapak Ibu? Maka selesai dengan masalah seperti ini. Ya. Ini hati-hati Bapak Ibu, masalah warisan jangan sampai membuat kita durhaka pada orang tua dan jangan sampai membuat kita bermusuhan dengan saudara. Ada yang ngadu pada saya, Pak Ustadz, ibu saya, ini ngadu nih anaknya, perempuan Bu, teteh-teteh yang ngadu. Pak Ustadz, ibu saya ngambil hak saya. Loh, sabar dulu teh, ceritain dulu kronologis bagaimana. Saya dikasih kontrakan sama ibu saya, jatah saya. Tapi kemudian kontrakan itu dijual lagi sama ibu saya. Kemudian saya tanya, teteh dapat jatah nggak? Dapat, tapi sedikit. Masya Allah. Saya bilang apa? Teh, andai ini urusannya bukan dengan orang tua, ayo sama saya sampai ke pengadilan. Ini harta teteh, harus teteh perjuangkan itu harta. Tapi karena ini urusannya dengan orang tua, udah ngalah. Sabar. Ya, anta wa maluka li abika. Engkau dan seluruh hartamu itu milik orang tuamu. Kalau kita sabar sama orang tua kita sekarang, satu saat nanti kita punya anak, dia akan sabar kepada kita. Tapi sebaliknya, kalau sekarang kita ngotot sama orang tua, Bu, itu bagian saya, itu jatah saya. Satu saat nanti Anda punya anak, anak Anda akan seperti itu. Ibu nanti punya anak, Bu, itu kan anak uri, untuk uing.
Ya, makanya sekarang nih yang muda-muda ngadepin orang tuanya sabar, ngalah, karena nanti punya anak, akan bersikap sebagaimana kita bersikap dulu kepada orang tua kita. Ada yang datang, Pak Ustaz, bapak saya meninggal dunia banyak hartanya, tapi ibu saya tidak mau membagi-bagikan hartanya. Itu kan hak kita, Pak Ustaz, hak anak-anak. Tapi kenapa ibu tidak mau membagikannya? Kata ibunya, gak usah bagi-bagi deh, kita bareng-bareng aja. Ya, saya bilang secara hukum waris memang harus dibagi-bagikan. Jadi bapak ibu catat, ketika suami meninggal dunia, ibu jangan menahan harta hak anakmu. Itu ada hak anak, hak warisan, langsung dibagi-bagikan. Jangan ibu bilang, oh tar dulu deh kalau ibu mati baru bagiin, jangan. Ya, mumpung ibu masih hidup, bagikan, kontrol, jangan sampai musuhan. Ya, dibagikan dulu. Nah, kemudian dia mengatakan seperti ini, Pak Ustaz, anak-anak yang lain sudah kesel sama ibu, bahkan sudah hampir musuhan. Dibilang mama ini mudorot katanya. Waduh, dibilang mama mudorot. Saya bilang jangan sampai seperti itu. Saya bilang cukup beritahukan kepada ibu bahwasanya ini harus dibagi-bagikan. Kalau ibu mau membagikan, alhamdulillah. Kalau tidak, anak-anak sabar. Jangan sampai menyakiti hati orang tua. Bagaimana Pak Ustaz? Bagaimana agar ibu saya mau membagikan? Saya bilang, ngomong sama orang tua jangan pakai emosi, apalagi mengatasnamakan agama. Bu, ini kan harta warisan, wajib dibagikan. Ngamuk ibu nanti. Bu, secara agama, secara faraid, ini harus dibagi-bagi. Nanti ngamuk ibunya. Saya bilang, bagaimana caranya Pak Ustaz? Caranya adalah bangkitkan emosi dia. Buat dulu hatinya lembut. Bawa-bawa almarhum, saya bilang. Bu, ini kan harta almarhum. Almarhum udah meninggal dunia. Ini kalau nggak dibagiin hartanya, almarhum nanti nangis di kuburan, saya bilang. Jadi bangkitkan dulu perasaannya. Perempuan kalau perasaannya sudah bangkit, maka bapak mau minta apapun dikasih. Betul nggak Bu? Wah, rayu-rayu dulu, buat seneng dulu, tuh. Baru ujung-ujungnya, ya, maka perempuan akan menuruti semua yang kita inginkan. Nah, jadi seperti itu ya Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Masalah warisan ini jangan sampai kita bermusuhan, apalagi sampai membenci orang tua kita. Kita kembali ke masalah yang tadi ya, bahwa ada satu air kencing yang gak usah disiram, tapi cukup dipercikan air saja. Air kencing siapa Bapak Ibu? Anak kecil laki yang belum 2 tahun, yang belum memakan kecuali air susu ibunya. Itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Wallahu a'lam bishawab. Silahkan kepada Bang Ari. Pantun dulu dong. Pantun dulu, Cak. Ibu-ibu pergi ke pasar, mau membeli perhiasan. Ibu malas belajar, bakal menyesal hari kemudian. Bisa. Barangkali Bapak mau bertanya nih, Pak Ustadz, saya pun udah bersiap nih. Siapa yang mau bertanya nih? Dari ibu kali nih. Bismillahirrahmanirrahim. Warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Darusna. Saya akan bertanya yang pertama adalah, jadi dikatakan bahwa air kencing anak laki-laki yang sudah berumur 1 atau sebelum 2 tahun
itu hanya cukup dipetikkan saja, karena dia masih menyusu air susu ibunya. Tapi di zaman modern sekarang ini Ustaz, semua bayi laki-laki maupun perempuan banyak yang menggunakan susu instan, karena ibunya kurang bersyukur bahwa Allah memberikan ASI dengan niat dia untuk menyusui anaknya. Namun zaman sekarang banyak perempuan yang takut payudarnya, yang takut peot begitu. Iya. Nah, bagaimana tuh Ustaz? Dan yang kedua Ustaz, ada suatu pertanyaan tadi tentang warisan. Itu ada seorang rumah tangga, harta itu harta istrinya, karena istrinya yang kaya, sedangkan suaminya seorang yang fukara, seorang yang miskin. Apabila itu suaminya meninggal Ustaz, yang tadi Ustaz kemukakan, segera warisan itu dibagi oleh ibunya. Tapi ibunya karena dia merasa diri yang punya, merasa diri yang kaya. Bagaimana itu Ustaz hukumnya seorang ibu menahan warisannya, sedangkan orang tua laki-laki yang meninggal itu seorang yang fukara? Hanya itu pertanyaan saya Ustaz. Dua pertanyaan mohon dijawab oleh Ustaz. Sebelumnya mohon maaf bila hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Air kencing bayi laki-laki yang meminum susu apa namanya itu? Susu formula. Susu dia pokoknya botol formula ya. Nah, itu sama seperti anak yang sudah air kencing anak yang sudah berusia 2 tahun ke atas. Artinya wajib dicuci dengan air. Itu sudah tidak boleh dipercikan lagi, ya. Karena bahan yang masuk beda. Kalau ASI itu murni dari darah ibu. Kan susu itu dari darah ya, biar. Susu itu dari darah kemudian nyampe ke ya. Nah, ketika sampai ke anak maka keluar itu najisnya masih makfu dan cukup untuk dipercikan saja. Adapun kalau bahan yang masuk itu beda, bahan kimia, susu selain ASI, itu hukumnya sudah beda juga ya. Jadi udah tidak boleh dipercikan, tapi wajib disiram atau dialirkan air. Ya, itu seperti syarat-syarat umum yang diterapkan di dalam kitab Safinatun Najah. Ada 4 syaratnya. Salah satunya tadi yang disebutkan di sini. Pokoknya yang masuk ke perut si bayi selain selain ASI. Ya. Kalau selain ASI sudah masuk maka wajib disiram. Kalau yang masuk masih ASI maka boleh dipercikan saja. Kurang lebih seperti itu. Yang kedua, perempuan Bu, kalau menyusui itu memang jadi kendor ya Bu ya. Jadi kendor. Peot. Iya Bu ya. Nah, ibu dianjurkan nanti setelah menyusui itu yang memperbaiki lagi. Kan sekarang ada olahraganya Bu, ada senamnya, ada senam untuk mengencangkan payudara. Ibu jangan cuek ya dengan masalah seperti ini. Pertama, kalau suaminya nakal, dia pasti ngelihat yang lain. Yang kedua, kalau suaminya soleh, kesian Bu, ngelihat yang lain nggak bisa, ngelihat punya ibunya, ya kesian ya. Ya, maka ibu jangan malas dengan hal-hal seperti ini, dengan hal-hal yang dapat menyenangkan suami. Ibu dandan, jangan malas dandan, karena dandan itu ibadah. Ibu dandan depan suami ibu ada pahalanya. Ibu memperbagus badan, senam, mengkonsumsi vitamin-vitamin, ibadah. Ibu dilihat, mohon maaf, payudaranya bagus, suami senang, masya Allah, ibadah juga. Ya Bu ya. Nah, di sini ibu harus memperhatikan hal-hal seperti itu. Ya. Kemudian harta warisan. Jadi perlu kita pahami bahwa harta warisan itu adalah harta yang dibagikan dari orang yang meninggal dunia. Misalkan istrinya punya harta, suaminya punya harta. Yang meninggal siapa? Suami misalkan. Maka yang jadi harta warisan itu harta suaminya saja. Harta istrinya nggak jadi warisan karena dia belum meninggal.
Ya. Atau misalkan istrinya yang meninggal dunia, suaminya masih hidup, maka harta yang dibagikan itu hanya harta istri saja. Harta suami nggak wajib dibagiin. Ya, nggak boleh karena suami meninggal. Nah, contoh yang disebutkan Bapak Edi tadi itu istrinya kaya punya harta, suaminya miskin. Yang meninggal siapa? Suaminya. Nah maka karena suaminya itu tidak punya harta, maka nggak ada harta warisan, Ben. Tidak ada harta warisan. Kapan harta warisan itu dibagikan? Kalau si istri yang meninggal. Karena si istri yang punya harta. Ya. Nah jadi seperti itu. Warisan itu adalah harta yang dibagikan dari orang yang meninggal. Kalau orangnya belum meninggal, nggak boleh dibagikan dulu sebagai warisan, tapi boleh dibagikan sebagai hibah, pembagian. Dan itu lebih afdol zaman sekarang. Misalkan bapak kaya sekali, ini ngelihat gelagat anak-anak, nih kalau saya meninggal dunia duluan, ribut ini ya, berebut warisan. Nah kalau melihat indikasi seperti itu, ada tanda-tanda seperti itu, ya udah kumpulin bagi rata. Sia yang mana? Bensin sebelah mana? Ayam kanan mana? Gimana mana? Bagi dulu rata, diakurin, selesai. Kita meninggal dunia tenang. Itu kalau kita ngelihat gelagat-gelagat anak yang kalau kita tinggal bakal berantem. Tapi kalau kita ngelihat anak-anak kita, ini mah soleh-soleh semua. Saya tinggalkan warisan sebanyak apapun pasti atur, kenal agama. Perempuan menerima setelah dari laki-laki, laki-laki juga bijaksana, menerima 2 kali lipat dari perempuan. Sudah ini aman. Ya, gak usah bagi dulu, Pak. Nanti bapak meninggal dunia, mereka akan bagikannya secara faraid, secara ilmu waris. Barang ini seperti itu. Wallah. Dilanjut pertanyaan yang kedua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau bertanya Pak Ustaz, pada umumnya hewan kurban itu sapi, kerbau atau domba. Nah bagaimana kalau orang mau berkurban itu dia mengorbankan kuda atau keledai, gimana, bisa enggak? Mungkin hanya itu pertanyaan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam kitab-kitab fikih, salah satunya adalah Mukhtasar Kabir karangan Syekh Abdullah bin Abdurrahman Bafadl. Di sana disebutkan la tasihul udhiyatu illa bil an'am. Tidak sah kurban kecuali dengan 3 jenis hewan. Pertama kambing, yang kedua sapi, yang ketiga unta. Dengan selain ini nggak sah. Dengan kuda nggak sah. Dengan keledai apalagi, karena keledai itu memang haram untuk dimakan. Ya. Dengan ayam, bebek, entong boleh nggak, Bu? Dijual dulu. Oh iya, jual dulu, beliin kue. Pinter. Makanya Pak, masalah uang mah kasihin ke istri dah. Biar istri yang ngelola, pinter. Masya Allah. Ya, jadi tidak boleh kecuali dari 3 jenis hewan, kambing, sapi, dan unta. Selain ini nggak boleh. Tapi ini cuma tapi, Bu ya. Tapi di dalam kitab Hasyiah Al-Baijuri, ini hasyiah dari kitab ini. Al-Baijuri hasyiahnya, syarahnya Fathul Qorib, redaksinya ini Matan Nabi Syuja. Itu ada pendapat seperti ini. Kata Imam Bajuri, ada pendapat Imam Ibnu Abbas yang memperbolehkan untuk berkurban dengan segala macam jenis hewan ternak. Menurut pendapat Ibnu Abbas, berkurban dengan ayam boleh, dengan bebek boleh, dengan entok boleh, ya. Apalagi dengan kuda boleh banget. Madhab Ibnu Abbas. Tapi ini belum bisa digunakan di kita. Karena rata-rata di kita masih mampu untuk berkurban dengan kambing, sapi, dan unta. Mampu, ya. Dengan kerbau masih boleh, bisa. Makanya nggak boleh dulu dipakai ini. Ini pendapat boleh dipakai kalau dalam keadaan darurat. Misalkan
Satu perkampungan ini orang sederhana semua, biasa semua. Seperti misalkan kampung perkampungan di ujung satu daerah yang dari jalan raya ke kampung itu butuh 2 jam melewati hutan. Listrik sama sinyal itu sanggup, asup nggak sanggup, ya. Listrik sama sinyal itu nggak masuk. Ya, saya pernah ke daerah seperti itu. Wah, ini jurang, ini satu bukit, waduh, kok masih ada tempat begini? Saya bilang, masya Allah, ternyata masih ada. Nah, di tempat-tempat seperti itu, yang masyarakatnya itu cuma petani, orang-orang sederhana, nggak bisa untuk berkurban dengan kambing, maka baru boleh pakai pendapat Ibnu Abbas, ya, boleh dengan entok, ayam dan lain sebagainya. Ya. Kalau di Tegal Gede jangan dipraktekkan. Nanti lebaran tahun ini ayam semua. Oh ini kenapa di Nurul Huda ayam semua? Kata Ustaz boleh lah. Kata Buhan Ustaz. Ya, di kita belum boleh diamalkan. Begitu pula akikah ya Bapak Ibu. Kata Ibnu Abbas boleh juga dengan ayam. Dan ini nggak boleh dipraktekkan dulu kalau kita mampu. Tapi kalau kita nggak mampu, sudah berapa kali nabung mau beli kambing 1 juta kepake lagi, udah dapat 500.000 kepake lagi. Waduh, ini saya kalau begini nggak bisa akikah anak saya, ya sudah pakai mazhab Ibnu Abbas. Ibu potong ayam, kemudian bagi 8, bikin nasi box, antarkan ke rumah fakir miskin, selesai. Jangan sampai akikah pakai ayam tapi ada marhaban. Ini ayamnya cuma 60.000, marhabannya harus 2 juta. Jangan sampai begitu. Udah cukup potong dengan niat apa? Akikah, kemudian bikin nasi box, bagiin ke fakir miskin. Insya Allah ya, itu jadi berkah buat kita. Hadirin hadirat yang dimuliakan Allah, demikianlah pengajian kita pada kesempatan kali ini, dan itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasan berikutnya yaitu tentang masalah najis. Sholat baju ada darahnya, kira-kira sah nggak sholatnya? Kemudian di ember, di gayung, di botol, di tempat minum ada laut, kira-kira airnya jadi najis nggak? Ya, nah itu yang akan kita bahas di pertemuan berikutnya. Nanti akan ditutup oleh guru kita Ustaz Basir dengan doa. Dari saya cukup sekian, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.